Shalom saudara, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Saudara yang terkasih, bersama seluruh umat Kristen di Indonesia, hari ini kita beribadah menghayati kelahiran Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saat ini kita beribadah dengan kondisi yang terbatas secara online, saya percaya kuasa dan kemuliaan Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Simanjuntak dengan tema Amazing Christmas. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengawali ibadah kita hari ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu atas kami, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi juru selamat kami, untuk membawa kami ke dalam keselamatan dan menebus segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Terima kasih karena kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Bahkan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi yang terbatas, kuasa-Mu tetap tidak terbatas Tuhan. Engkau mampu melakukan segala perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami, Bapa. Saat ini Tuhan, mari lembutkan hati kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami akan terus menyampaikan kabar baik Tuhan ke seluruh dunia Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ransom captive Israel that mourns in lonely exile here, until the Son of God appears. Tebus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menanti datang penolongnya. Bersoraklah hai Israel.
perisaiku, yang menang kalahkan maut. Dia penyelamat, penyelamat yang bangkitan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Allah Yesus, Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu dan katakan, haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dia agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh bertahan. Siapa namanya? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, ya Raja pemenang, Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat. Dia agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang begitu besar dalam kehidupan setiap kami.
kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus di tempat ini. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera
Juru selamat dunia. Haleluya. 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 Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita datang dan sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah dan puji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Segala kemuliaan hanya untuk Kau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami memperingati Engkau lahir menjadi manusia dan menjadi penghubung antara kami dengan Allah. Perjumpaan manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Natal ini mengingatkan kami akan pengharapan yang Engkau siapkan. Firman yang hidup itu. Kiranya Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat Hari Natal atas nama keluarga besar Pendeta Markus Simanjuntak, Ibu Vivi dan Esther. Kami senang sekali bisa mengucapkan selamat Natal kepada setiap saudara yang ada di GKPB Purwokerto. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Ales yang betul-betul melewati masa-masa sulit ini dengan kesetiaan, dengan semangat tinggi, juga para pemimpin-pemimpin lainnya dan tim pastoral.
Saudara-saudara, kita membuat sebuah tema yang menarik sekali. Amazing Christmas to the Amazing People. Tahukah saudara, di dalam kitab Lukas, bahwa kata terheran-heran itu cukup banyak dipakai oleh Lukas. Hari ini kita cuma lihat satu teks saja dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-19. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, kata terheran-heran di sini cukup menarik karena Lukas menuliskan setiap kali kata terheran-heran itu ditulis di dalam Injilnya selalu berkaitan dengan kumandang proklamasi Injil. Jadi kabar baik. Dan itu menghasilkan keheranan, baik apakah Yesus yang memberitakan, atau murid-murid yang memberitakan, atau murid-murid terheran-heran. Semuanya dipakai oleh Lukas untuk memperlihatkan satu titik yang sama, yaitu perjumpaan dengan proklamasi Injil. Kalau kita berbicara mengenai Natal, aktor-aktor Natal itu banyak yang hebat-hebat. Dari mulai Yesaya, nabi yang hebat, Mika, mungkin nabi yang kurang terkenal tapi ya tetap ada dicatat di Alkitab. Lalu ada orang yang berpendidikan seperti orang Majus. Lalu ada orang yang memiliki kuasa seperti Herodes. Tapi ada banyak orang biasa. Kita melihat Maria, Elizabeth, walaupun dia keturunan Lewi, tapi tetap dia adalah orang biasa. Tidak ada something yang sangat extraordinary kecuali kejadian giliran dia mendapatkan undi untuk masuk ke ruang bait suci. Bagaimana dengan Yusuf, Maria? Lebih parah lagi, mereka datang dari kota yang bahkan tidak tercantum di dalam perjanjian lama tentang Nazaret. Gembala, well, apalagi. Tetapi kita akan melihat di sini why they are become so amazing. Kenapa mereka jadi begitu mengherankan? Kenapa kisah Natal ini adalah kisah yang begitu mengherankan? Alasan yang paling utama adalah karena dikatakan di ayat sebelumnya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa ada damai sejahtera di bumi? Kenapa bisa kita punya damai yang sejahtera, damai yang kokoh? Karena dikatakan telah lahir bagimu seorang juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ini adalah panggilan daripada Mesias. Dia juru selamat, dia savior, dia juru selamat manusia dari dosa. Dia kemudian Kristus yang diurapi oleh Roh Allah dan Allah berdiam di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah dia Tuhan. Dia kurios, dia penguasa, dia yang berdaulat, dia yang memerintah. Tetapi kemudian semua itu menjadi sepertinya lemah, seperti anak kecil. Tapi ingat, kita jangan terlalu sentimental dengan kelahiran bayi kecil. Karena ingat, dia adalah juru selamat, dia Kristus, dia Tuhan. Itu yang paling penting. Karena itulah yang kemudian akan sampai kepada kekekalan nanti. Panggilannya untuk menyelamatkan manusia, panggilannya yang diurapi untuk memimpin dan memerintah, dan kemudian menjadi Tuhan yang akan menghakimi manusia. Saudara-saudara, kita akan melihat ada aktor-aktor yang secara struktur sosial tidak terlalu terkenal.
Contohnya Yusuf Maria, gembala apalagi ya. Mari kita lihat ada 3 kelompok amazing people yang saya bisa lihat di sini dari keadaan dan respon mereka terhadap peristiwa Natal yang pertama di dunia. Yang pertama saya bisa sebut sebagai the seeker, orang yang mencari, orang yang sebelumnya tidak punya pikiran ke sana, tapi kemudian mereka berupaya dan menemukan, dan kemudian mereka mengalami perubahan hidup. The seeker ini, saudara, ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah orang Majus. Di dalam kitab Matius, dikatakan bahwa orang Majus ini mencari berdasarkan ilmu yang mereka kuasai. Ilmu falak, ilmu perbintangan. Dan mereka membaca nubuatan. Tetapi kemudian saudara lihat bahwa kepintaran mereka itu dituntun oleh Tuhan dengan segala kemampuan mereka. Bahkan ketika mereka tanya kepada Herodes, karena mereka berpikir raja ya harus lahir di istana. Dan kemudian ternyata Herodes nggak tahu. Dan dia tanya kepada ahli kitab, dan ahli kitab membuka kitab Mika dan mengatakan bahwa oh iya di Bethlehem, kota yang kecil. Dan disitulah kemudian mereka pergi. Nah ini perbedaan. Ahli kitab ini tahu tapi mereka nggak mau mencari. Sementara orang pintar ini terus pergi dituntun oleh bintang itu sampai ke rumah di mana Yesus sudah ada di sana. Dan mereka membuka semua perbendaharanya, emas, kemenyan, mur, ya saudara, semua itu komoditas mahal dan berharga untuk penghormatan kepada raja. Dan kemudian mereka sujud. Mereka menyembah, mereka mengakui walaupun mereka ini bukan orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini bahwa the seekers ini orang yang memakai pengetahuannya, kepintarannya untuk mencari kebenaran, dan mereka menemukan dan mereka menyembah. Tetapi juga sebaliknya, seperti teks kita tadi ini adalah para gembala. Para gembala, kita tahu bahwa mereka ini menurut struktur agama Yahudi, mereka ini tidak boleh naik saksi berkaitan dengan perkara-perkara agama atau rohani. Karena dipikir mereka ini tinggalnya sama binatang terus, jauh dari keramaian. Jadi mungkin mereka lebih pikirannya kurang waras atau terlalu banyak mendapat halusinasi. Bayangkan sekarang, mereka mendengar ratusan ribu bala tentara malaikat bersorak-sorak. Itu bayangkan tiba-tiba nih, kalau kita pernah pergi ke daerah Bethlehem atau daerah Israel, malam itu gelap sekali. Dan tiba-tiba ada seperti keadaan terang siang hari memancar, dan itu adalah rombongan malaikat sorga datang dan bernyanyi dan mengubah berbicara. Dan tentu kalau namanya malaikat itu adalah utusan Allah, suara dari sorga. Tapi mari kita lihat ini, mari kita tahu konteksnya lebih dahulu. 400 tahun bangsa Israel sejak mereka kembali dari tanah pembuangan belum pernah lagi mendengar adanya suara nabi. Tidak ada pernah lagi cerita adanya lawatan Allah. Jadi kalau ada orang yang pertama secara kesaksiannya dipertanyakan, diragukan, sosial status mereka itu juga sangat tersisihkan, terus mereka mendapatkan penglihatan sorgawi, menurut kita yang saat itu misalnya hidup, akankah kita mudah percaya? Saya nggak yakin. Mungkin saya juga sendiri berpikir secara intelektual, saya mungkin jangan-jangan mereka lagi mabuk. Mereka mungkin lagi makan apa yang bikin mereka halusinasi. Dan tidak bisa, tidak layak kesaksian mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika mereka mendengar, mereka percaya, lalu mereka melakukan verifikasi. Nah ingat, mereka tidak ahli kitab yang melihat kitab. Tapi mereka melihat langsung, mengalami langsung. Artinya bahwa mereka percaya dan mengizinkan pengalaman rohani itu menuntun mereka kepada kebenaran. Dan akhirnya mereka bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Dan ketika mereka diubahkan dalam perjumpaan dengan Yesus itu, mereka pulang dengan sorak-sorai, mereka bersaksi, mereka berani, bahkan dikatakan menimbulkan keheranan, menimbulkan amazement. Dan disinilah
orang-orang yang biasa, yang tidak dianggap ini. Tetapi karena mereka memiliki attitude mencari. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 7, barang siapa yang mengetuk pintu akan dibukakan kepadanya. Barang siapa yang mencari, dia akan menemukan. Saudara-saudara, barang siapa yang meminta, engkau akan mendapatkan. Ini attitude kita kalau kita merayakan Kristus. Kita menjadi orang yang terus mencari kebenaran itu. Mencari Kristus. Bukan artinya Kristusnya hilang, bukan. Tetapi kita mencari terus keintiman dengan Tuhan. Mencari terus kebenaran dan mengizinkan kebenaran itu menguasai kita dan kita dalam kebenaran. Itu seperti sponge masuk ke dalam air, air di dalam sponge, sponge dalam air. Saudara lihat Kristus dalam kita, kita dalam Kristus. Semakin kita terus ada mencari kebenaran itu, kita justru akan mengalami Tuhan dan pengalaman rohani yang baru dengan Tuhan. Saya percaya 2021 adalah waktu di mana kita bertumbuh di dalam divine encounter with God. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui kehidupan doa yang dielevasi, yang dinaikkan menjadi tingkatan yang belum pernah engkau alami. Saudara-saudara, mari jangan izinkan kita hanya hidup di dalam bentuk eksistensi dan sensasi, tapi mengabaikan esensi. Saya percaya bahwa ketika kita mendapatkan esensi kekristenan, esensi kerohanian, esensi keintiman dengan Tuhan, fellowship with God every day, memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik, memberikan penyembahan yang terbaik sekalipun kita cuma sendirian. Esensi beribadah itu, membangun hubungan kita dengan Tuhan itu, kemudian akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. The seekers, mereka yang mencari. Mungkin kita bisa mulai dengan mencari secara ilmu pengetahuan, secara intelektual kita. Tapi jangan berhenti di intellectual faith, but go on. Terus push tuh sampai engkau mengalami apa yang engkau tahu itu, engkau terima, dan engkau responi dengan benar sampai pada titik penyembahan, pengorbanan. Kepada kita mungkin yang tidak terlalu banyak berpikir secara intelektual, tetap cari kebenaran itu. Dengar kebenaran setiap minggu, atau setiap kita ada di dalam kesan pertemuan kelompok pemuritan, atau ibadah pelayanan. Mari izinkan kita punya hati yang mencari Tuhan setiap hari. Eager untuk mencari kebenaran. Yang kedua, the risk taker. Orang yang bersedia mengambil resiko. Dan ini diwakili oleh Maria dan Elizabeth. Kita tahu Elizabeth menunggu cukup lama untuk dia mendapatkan anak. Saudara-saudara, kemungkinan Elizabeth ini hampir 40 tahun mungkin dia tidak punya anak. Dan secara resiko kehamilan usia tua, mungkin bahkan Elizabeth bisa meninggal pada waktu melahirkan. Tetapi resiko itu dia terima. Karena ini bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari Allah bekerja membawa penebusan dan membuat Yohanes Pembaptis sebagai forerunner, sebagai perintis, pelopor yang kemudian akan membuat surya kebenaran itu Kristus akan datang dan membawa keselamatan kepada Israel. Dia mengambil resiko untuk menerima pelayanan ini. Dan saudara, luar biasa. Tapi kalau kita lihat Elizabeth, dia memiliki respons yang ketika melihat dan membedakan akan Roh Tuhan yang datang menghampirinya lewat Maria yang ada yang sedang mengandung Yesus. Dia bersorak-sorak. Dia mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua wanita. Dia bisa mengenali urapan. The risk taker akan selalu mendapat kesempatan menemukan hal-hal yang menarik dan luar biasa. Maria juga adalah seorang risk taker. Dia hamil. Tidak ada masalah dengan kehamilan itu. Tapi yang ada masalah adalah dengan status sosial. Bila keluarganya tahu, bila Yusuf menolak untuk menikahi dia,
maka dia akan mendapatkan cap yang seperti perempuan-perempuan Nazaret. Bapak Ibu Saudara tahu, Nazaret adalah kota tempat pemuas hawa nafsu tentara-tentara Romawi, penuh dengan perzinahan. Dan semua perempuan-perempuan di sana dianggap sebagai perempuan murahan. Dan kalau ini perempuan melahirkan anak dan kemudian tidak ada suaminya, dibuang. Misalnya dia kalau tidak dirajam batu mati, maka dia dibuang, ditinggalkan, dibatalkan pernikahannya. Maka dia akan mungkin menjadi pelacur. Ada resiko secara masa depan. Kalau Elizabeth resikonya juga masa depannya dia bisa mati. Maria punya masa depan bisa suram, bisa tertolak, bisa terbuang. Tetapi dia mengambil resiko itu, dia menyimpan itu sebagai rahasia imannya. Dan dia memiliki sebuah sikap yang sama. Jadilah kepadaku seperti yang diperintahkan Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Seorang risk taker yang akan mengalami pengalaman baru dengan Tuhan adalah orang-orang yang bersedia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendak Allah dalam hidupku. Bukan apa yang saya pikirkan. Tetapi saya bersedia mengambil resiko itu. Walaupun mungkin tidak populer. Tetapi itu layak kita ambil. Bahkan Yusuf sendiri pun masih tergolong sebagai the risk taker. Karena dia bisa mengambil seorang perempuan yang dia belum pernah sentuh secara fisik, suami istri, tapi bisa melahirkan. Dan di situ dia perlu percaya juga akan lawatan malaikat Tuhan lewat mimpinya dan memberikan anak ini nama. Saya percaya bahwa dia mengambil resiko. Orang benar reputasinya baik, orang saleh di dalam masyarakat, orang yang takut akan Tuhan, kok bisa dapat perempuan kayak gitu? Tapi saya percaya dia juga mengambil resiko untuk dia berhadapan dengan struktur keagamaan masyarakat pada waktu itu. Dan dia juga bisa mengalami penolakan. Dan saya percaya kalau kita masih ingat bagaimana Yesus melayani di Nazaret ditolak di kampungnya sendiri. Dia mengatakan, kami tahu siapa ibumu, kami tahu siapa bapakmu. Artinya bahwa punya anak seperti Yesus pun buat Yusuf tidak membuat dia naik daun. Tapi mungkin malah dia bilang, aduh jadi susah nih punya anak kayak gini kalau ke Maria. Dan bahkan sampai ketika Maria menerima nubuatan, waktu Yesus diserahkan 8 hari, dia bilang akan jadi apa masa depan anak saya? Kok pedang ada dalam hidupnya? Coba bayangkan Bapak Ibu, bila dalam dedikasi anak begitu ya, lalu kemudian anak saudara ini dibawa ke Tuhan, lalu kemudian Pak Lambert berdoa, Ibu Ales bernubuat dan mengatakan bahwa anak ini punya masa depan, akan mati, ditembak atau mati, ditusuk. Mungkin habis itu saudara marah lalu kemudian gak berjemaat lagi. Tapi saudara lihat, risk taker membesarkan Yesus. Ada suatu resiko rohani yang kita terima pada waktu kita mengambil keputusan untuk berjalan dalam kebenaran. Ketika kita membesarkan anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, ada resiko rohani di sana. Bahwa mereka dianggap mungkin orang yang bigot lah, atau mungkin freak lah, atau apa saja. Saya melihat ketika saya mengambil keputusan untuk homeschool anak saya, mendidik dia dengan cara yang berbeda daripada keluarga besar kebanyakan. Oh, banyak suara-suara yang miring. Tapi kita mengatakan ini adalah resiko panggilan Allah dalam hidup kita. Dan kemudian kita didik dia dalam takut akan Tuhan. Sekarang saya bersyukur. Berapa hari yang lalu bilang, Dad, saya ada khotbah untuk youth Christmas gitu. Nah, saya bilang, wow, umur segitu saya gak jelas, saudara. Gak tahu di mana. Secara rohani posisinya terhilang. Dan saya percaya bahwa resiko itu kita bangun sejak awal, kita ambil sejak awal. Bapak Ibu, jangan takut melakukan kebenaran sekalipun itu tidak populer. We are the risk taker. Kita seekers, tapi kita juga risk takers. Kita bersedia untuk mengambil resiko. Dan yang terakhir adalah the hopers.
Bukan orang yang loncat-loncat kutu loncat, tapi orang yang berharap, berpengharapan tinggi, dan tidak menyerah sampai pengharapan itu menjadi kenyataan. Kita bisa melihat di sini bahwa Simeon dan Hana dari ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-39, ini adalah kisah tentang Yesus yang dibawa untuk sesuai dengan adat istiadat Yahudi 8 hari disunat di bait suci. Dan kemudian di situ anak itu diterima oleh seorang yang bernama Simeon. Dan kemudian dia memuji Allah dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dan dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di dalam hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyelamat pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Saudara-saudara, dikatakan bahwa bapak ibunya amat heran. Nah, saudara lihat, heran lagi. Kenapa? Karena nubuatan, pujian, nung dimitis, artinya biarkanlah aku pergi. Jadi bayangkan, Simeon menantikan pengharapan dan penghiburan Allah kepada Israel. Mengharapkan keselamatan. Dan dia belum lihat penggenapan secara utuh, karena Yesus belum bangkit dan naik ke sorga. Tapi dia sudah melihat benih itu, dia sudah melihat dari jauh, dia sudah melihat nubuatan tergenapi. Karena untuk masanya dia, seasonnya dia berharap mata kepalanya melihat Tuhan datang. Ini luar biasa, saudara. Bahwa tidak salah untuk kita berharap. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri akan keajaiban-keajaiban Tuhan. Sekalipun di sini dikatakan bahwa lama nggak kelihatan apa-apa, gelap, penuh penindasan, di tengah-tengah keadaan yang terpuruk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Simeon tetap berharap kepada Tuhan akan datang, terangnya akan datang, menutupi kegelapan atau bahkan menghalau kegelapan itu. Saya percaya seperti tema Natal Decor tanggal 11 kemarin. Saya percaya bahwa nubuatan Yesaya itu kita tahu kemudian disampaikan kembali oleh Matius pasal yang keempat tentang Yesus Kristus. Dari tanah Zebulon, tanah Naftali, saudara tahu bahwa Yesus harus lari ke Galilea. Dan di situ tempat kelam karena dianggap sebagai bangsa campuran. Bagian Galilea itu adalah bagian orang-orang yang campur karena dekat dengan perbatasan ke Damaskus. Ini orang-orang tanah yang penuh dengan kefasikan. Tapi di dalam kegelapan itu, Yesus justru ada di sana. Yesus tidak lari, dia bahkan membuat markas besar pelayanannya di kota Kapernaum. Di tempat yang paling tidak populer dan gelap dan penuh dengan stigma pemberontak. Karena sebelumnya orang yang memberontak berusaha untuk mengangkat senjata, melawan, menolak, membayar pajak. Saudara-saudara, ini luar biasa. Yesus menjadi terang bukan di tempat yang penuh dengan terang. Dia tinggal di tempat yang penuh dengan kegelapan, yaitu Galilea. Saudara-saudara, jangan kita punya sentimental yang salah secara rohani tentang Galilea. That's one of the most crooked area. Tempat area yang paling brengsek. Di situ Yesus bercahaya. Dan saya percaya bahwa para pengharap-pengharap Tuhan, the hopers ini, tinggal di tengah-tengah kegelapan, tapi percaya bahwa Tuhan datang dan Tuhan melawan. Yang kedua, Hana dikatakan dia janda ditinggal suaminya setelah 7 tahun kawin. Masih muda berarti. Tapi dia nggak menjadi pecicilan, janda kembang. Enggak. Dia tetap tinggal di bait Allah sampai berumur 84 tahun. Dia berdoa, dia berpuasa, dia mencari Tuhan. Artinya dia mengatakan gini bahwa saya tidak akan mati sia-sia. Saya tidak akan mau jadi tua tanpa ada sebuah penggenapan dalam hidup saya. Saudara, ibu-ibu, saya mau mengajak kita, mungkin ibu-ibu yang sudah ditinggal oleh suami. Ingat bahwa ini ada sebuah pengharapan, ada sebuah ilham kepada kita, ada sebuah dorongan kepada kita untuk mengatakan, saya nggak akan sia-siakan waktu di mana saya sekarang sebagai
ibu tunggal, orang tua tunggal. Saya sebagai janda atau saya sebagai duda. Tapi we live a fulfilled life. Kita hidup dengan kepenuhan dan penggenapan. Karena dikatakan di sini bahwa kemudian ketika dia juga melihat, dia mendengar Yesus datang, dia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan. Saudara lihat di sini, kalau tadi Simeon melihat Yesus, dia adalah orang yang menantikan keselamatan. Hana dikatakan menantikan kelepasan untuk Yerusalem, untuk kotanya, untuk kota Tuhan. Saya percaya bahwa kita perlu para perempuan-perempuan yang mendedikasikan dirinya untuk berdoa, para jemaat gereja yang berdoa untuk kotamu, menantikan keselamatan untuk kotamu, untuk Purwokerto, untuk Purwolingga, untuk sekitarnya. Saya percaya bahwa Tuhan yang sedang membangkitkan tentara-tentara doa di seluruh jemaat GKPB di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ini waktunya bahwa kita melihat Hana memperlihatkan sebuah model. Orang yang berpengharapan, orang yang melakukan sesuatu dan tindakannya ini membawa keheranan juga kepada banyak orang. Dan saya percaya bahwa di sini kita harus menjadi orang-orang yang tidak menyerah menantikan janji Tuhan. Penggenapan janji Allah itu. Karena saya percaya antara kita menerima janji dengan Tuhan menggenapi, cara dan waktunya tidak seperti yang sering kita ekspektasi, yang sering kita harapkan, yang sering kita gambar. Tidak. Tetapi kabar baik yang lain. Baik itu janji ataupun waktu dan cara penggenapannya, dua-duanya baik adanya. Kenapa? Karena Allah yang memberikannya adalah Allah yang baik. Karena ini rencana Allah. Dan rencana Allah adalah rencana yang membawa masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan cerah. Pengharapan yang penuh. Bukan rancangan kecelakaan. Dan saya percaya bahwa sekalipun kita sedang melewati pandemik ini, kesulitan, resesi, kekurangan, keterbatasan, bukankah itu yang dialami oleh Natal pertama? Kemiskinan, penindasan, kesulitan secara ekonomi, gelap, tidak ada suara Tuhan. Tapi di situ Tuhan mengatakan, ketika waktunya datang, boom, semuanya Tuhan rancang untuk terjadi penggenapan dan pemenuhan. Hari ini, di hari kita memperingati Yesus Kristus datang untuk pertama sekali ke dunia, kita bersyukur bahwa kita diingatkan untuk terus menjadi orang-orang yang mencari kebenaran. Kita adalah orang-orang yang juga menjadi risk taker, bersedia mengambil resiko, melakukan kebenaran di tengah-tengah pandemi. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang risk taker, yang bersedia untuk melakukan, mengambil resiko keuangan, resiko investasinya, demi menolong orang-orang yang berkebutuhan. Dan saya percaya bahwa inilah waktu di mana kita tahu risk taker untuk kita berkunjung kepada orang-orang yang mungkin tidak ada yang bisa mengunjungi mereka, menemani mereka. Risk taker berkunjung ke tempat di mana orang tidak mau pergi lagi. Pergi memberitakan Injil, pergi menjangkau mereka. Risk taker, tapi juga ada hopers, orang yang terus menantikan penggenapan janji Tuhan, baik pribadi, baik kota, baik gereja, maupun kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya nanti. Kita terus berharap. Kita membangun pengharapan itu, bergelora. Seperti akhirnya Maria melihat semua keheranan itu. Dikatakan dia menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Saya percaya bahwa inilah yang menjadi dorongan kita. Setiap kali kita masuk di dalam Natal, bukan cuma perayaan, tetapi apakah kita menyimpan kebenaran itu, merenungkan itu siang dan malam,
dan mengizinkan kebenaran itu mempengaruhi dan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Bapa, terima kasih untuk satu pesan yang kami terima sebagai gereja. Sebab demikianlah firman Tuhan, hai umatku, bahwa aku sedang membangkitkan kelompok orang seperti the remnant, seperti orang-orang yang dibuang itu, sisa-sisa Israel itu, yang kembali. Bukankah engkau tahu ketika bangsa Israel yang diangkut ke Asyur, mereka tidak kembali pulang, tapi mereka menjadi Samaria dan tercemar. Tapi ada sekelompok orang yang dibuang di Babelonia, dan kemudian mereka di sana bisa makmur. Tapi ada orang-orang yang kembali, sekelompok kecil orang itu, the remnant itu kembali ke Yerusalem dan membangun, berhadapan dengan Tobia, dengan Sanbalat, membangun kembali tembok, membangun kembali bait suci, mengembalikan ibadah dan covenant mereka dengan Tuhan. Dan dari situlah Mesias datang. Saya percaya bahwa ini yang Tuhan sedang kerjakan kepada jemaat pada saat ini. Bahwa Tuhan sedang membangkitkan the remnant, orang-orang kecil, kelompok-kelompok kecil yang berdoa dan terus menantikan, mengambil resiko, dan engkau akan melihat demikian firman Tuhan. Bahwa engkau bukan cuma melihat jawaban-jawaban doa terjadi dalam hidupmu, bukan cuma pengajaran-pengajaran doa terjadi dalam hidupmu, tapi demikianlah firman Tuhan, bahwa engkau akan melihat terjadi dalam kotamu. Engkau akan mulai melihat dengan mata kepalamu sendiri. Perubahan akan terjadi di kotamu sebagai akibat dari doa-doa itu. Dan sewaktu engkau melihat ini, engkau akan mengatakan, Tuhan, engkau sedang datang melawat kota kami. Dan engkau akan melihat satu pembaharuan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya dalam Natal ini, bahwa setiap saudara yang belum pernah menemukan Kristus, ini adalah kabar baik. Bahwa engkau bisa mencari Yesus dan engkau bertemu dengan Yesus pada hari ini lewat firman-Nya. Dan engkau akan memberikan dirimu untuk meninggalkan dosa-dosamu, mengambil resiko untuk engkau mengikuti Yesus, memikul salib, dan kemudian terus hidup dalam pengharapan bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya, membawa kita di dalam kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Masa depan yang cerah Tuhan siapkan kepada kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Markus Simanjuntak. Biarlah sungguh-sungguh Amazing Christmas menjadi bagian dalam hidup kita. Bukan hanya cerita, tetapi Bapak Ibu boleh mengalami kehidupan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Mari terima berkat Tuhan dan alami kekuatan kuasa-Nya. Kiranya keajaiban Natal terus tercurah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena kekuatan kuasa Allah yang tidak terbatas itu ada atas setiap kita. Roh-Nya yang kudus, yang sama dahulu, sekarang, bahkan di masa yang akan datang, yang menuntun, menyertai, dan memampukan kita untuk tetap mengalami kekuatan kuasa Allah, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun, Tuhan melalui Roh-Nya memampukan setiap kita untuk tetap berdiri teguh dan melakukan setiap kebenaran-Nya hingga semua yang Dia janjikan tergenapi dalam hidup kita. Biarlah damai sejahtera Natal menguasai hati setiap kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menerima berkat damai sejahtera Natal boleh berkata, amin, amin. Kami Dewan Pimpinan Jemaat mengucapkan selamat Natal bagi segenap Jemaat MDC Purwokerto. Biarlah Natal ini boleh mendatangkan sukacita dan kemenangan bagi setiap kita. Pesan-pesan Natal akan disampaikan dari setiap DPJ yang akan Bapak Ibu dengarkan. Harapan saya untuk Jemaat MDC Purwokerto di Natal tahun ini, jemaat akan mengerti dan mengalami makna dari Natal itu sendiri. Sehingga setiap jemaat pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di tahun ini maupun tahun yang akan datang. Biarlah kasih karunia Tuhan terus ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara.
Kiranya Natal tahun ini menguatkan pengharapan kita akan pertolongan dan karya Tuhan yang ajaib atas kehidupan setiap kita umatnya. Biarlah melalui Natal ini, Allah yang mendekatkan diri kepada kita, kita sambut dengan mendekatkan diri juga kepada Dia. Tahun depan kita akan berbicara bagaimana kita bisa lebih erat lagi memiliki relasi dengan Tuhan. Selamat Natal Kristus 2020, Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
hati